Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak menggelinding. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Jadi untuk mempelajari gerak menggelinding ini, kita akan bahas dulu tentang hukum 2 Newton dan energi kinetik pada gerak rotasi. Untuk yang pertama, kita bahas hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Kita tahu bahwa hukum 2 Newton kita sudah membahas pada materi di kelas 10 tentang dinamika, yaitu ada 3, gerak 1, 2, 3 Newton. Dan pada hukum 2 kita membahas tentang gaya atau jumlah gaya yang sama dengan massa kali percepatan. Nah, pada bahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang momen gaya, momen inersia. Nah, sekarang kita hubungkan dengan hukum 2 Newton. Jadi di sini judulnya adalah hubungan antara momen gaya atau tau atau torsi, momen inersia atau I, dan percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini ada di gerak melingkar berubah beraturan, analog dengan percepatan. Di sini ada percepatan sudut. Untuk mendapatkan hubungan antara momen gaya atau tau atau torsi, momen inersia atau I, dan percepatan sudut atau alfa, maka kita dapat menganalogikan dengan menerapkan hukum 2 translasi, hukum 2 Newton. Ini salah ya anak-anak, harusnya hukum 2 Newton bukan Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sudah ingat ya anak-anak ya, pada hukum 2 Newton kita membahas tentang gaya yang diberikan pada sebuah benda maka timbul percepatan. Nah, percepatannya adalah sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Lalu kita katakan F sama dengan MA, M kali A. Sedangkan jika gaya yang dikenai pada benda ini lebih dari 1, maka di sini ada sigma, resultan ya. Resultan gayanya sama dengan massa kali percepatan. Atau F sama dengan M kali A, F sama dengan M. Nah, ini ada gerak melingkar berubah beraturan. Kita tahu pada gerak melingkar itu ada besaran kecepatan, ya, ada besaran percepatan sudut, ini omega, lalu ada besaran alfa atau percepatan sudut. Ini percepatan sudutnya ini adalah A, percepatan linier dibagi R-nya. Ya, ini sudah dibahas di kelas 10 dulu. Jadi A kita ganti menjadi R kali alfa. Ini A sama dengan R kali alfa di sini. Dengan demikian, kalau kita tambahkan R di sini, F kali R, di sini juga ditambahkan R, M kali R, lalu R kali alfa. Dengan demikian, di sini F kali R, lalu ini R-nya double ya, jadi R kuadrat, M R kuadrat kali alfa. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa F kali R-nya adalah tau, torsi yang sudah kita bahas ya, sama dengan, nah ini MR pangkat 2 adalah momen inersia, I, lalu ini alfa. Jadi tau adalah I kali alfa. Atau kalau jumlahnya atau beberapa tau begitu, berarti sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, ini yang disebut dengan hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Kita bandingkan di sini sigma F sama dengan M kali A, ini adalah pada gerak
translasi. Sedangkan di sini sigma tau sama dengan I kali L. Nih ada analoginya ya. Ini ke sini. Nah ini anak. Di mana tau adalah momen gaya, satuannya karena F kali R berarti Newton kali meter, dan I-nya adalah momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2, dan alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, inilah hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Dan sering dikatakan dengan hukum 2 Newton tentang rotasi. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah silinder pejal. Kita sudah tahu ya, anak-anak kemarin sudah diberi daftar tabel tentang beberapa nilai dari momen inersia dari beberapa benda ya. Di sini bendanya adalah silinder pejal. Berjari-jari 15 cm dan bermasa 2 kg. Dijadikan katrol pada sebuah sumur seperti pada gambar. Ini gambarnya. Jadi ini silindernya di sini. Ini silinder pejal berarti silinder yang padat di dalamnya berisi, bukan hanya kulitnya saja. Jari-jarinya 15 ini dan masanya 2 kg. Dijadikan katrol untuk menggerakkan ini. Batang yang dijadikan poros memiliki permukaan licin sempurna. Ya, ini batangnya. Kalian mungkin sudah pernah melihat ya, ini sumur ya. Kan mesti ada katrolnya, kerekannya ini ya. Kemudian ada talinya, lalu ada embernya untuk mengambil airnya ini. Nah, seutas tali yang masanya dapat diabaikan, ini tali, digulung pada silinder, ini silindernya. Kemudian sebuah ember bermasa 1 kg diikatkan pada ujung tali. Pertanyaannya, tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Ini nanti kan bergerak. Kalau kita turunkan, kalau mau mengambil air kan kita turunkan. Dengan demikian di sini berputar. Ya, diturunkan itu berarti memberikan gaya. Lalu di sini berputar, gerak rotasi. Pertanyaannya, tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Sudah diketahui tadi ya, ini jari-jarinya berapa masanya. Nah, kita lihat. Diketahui massa katrolnya 2 kg, jari-jari katrol 15 cm, jadikan meter ya. 0,15. Kemudian momen inersia katrol silinder pejal I setengah mr kuadrat ya. Ini mungkin kita harus sedikit menghafalkan ya. Tapi dalam soal mungkin kadang diketahui ini setengah mr kuadrat. Massa embernya 1 kg. Ditanya percepatan ember. Nah, untuk menjawab kasus ini kalian harus mengidentifikasi benda-benda yang bergerak. Dalam hal ini adalah katrol. Katrolnya itu silinder dan juga ember. Ada 2 benda. Sekarang kita lihat katrol dulu. Mengalami gerak rotasi ya. Jadi silindernya atau katrolnya ini berputar setelah embernya digerakkan ke bawah. Seperti ini. Ini ada gayanya, gaya tegangan tali. Jadi tau sama dengan I kali alfa. Tau-nya adalah R kali T ini. R, momen gaya, lengan gayanya kali gayanya. Ini siku-siku di sini. Nah, kita beri siku-siku ya. Jadi R kali T, I kali alfa. I-nya, lalu alfanya A per R. Ya, R-nya boleh besar, boleh kecil ya. Dengan demikian, T sama dengan I A per R kuadrat. Ini hanya dibalik saja. Ini persamaan yang pertama untuk melihat tentang katrol ya. Sekarang kedua, ini ember. Nah, apa yang terjadi pada ember? Embernya itu memiliki
massa benda, yaitu kita bisa tarik ke bawah di sini gaya berat, lalu ke atasnya T. Nah, berlaku hukum 2 pada gerak translasi karena ini geraknya ke bawah. Kita ingat dulu waktu kelas 10 ya, membahas tentang hukum 2 Newton. Pasti ada gayanya, ada percepatannya gitu. Ini percepatannya ke bawah karena arah gerak benda ininya ke bawah. Nah, ada 2 gaya, yaitu W, gaya berat, dan T yang ke atas. Jadi di sini itu ada gaya tarik-menarik. Kalau dilanjutkan itu ada gaya yang ke atas, T, maaf ini ya, T, ini maksudnya mau membuat. Ya, ini panah ke bawah, lalu ke atas, T dan T. Dan di sini dilanjutkan ya. Nah, berlaku hukum 2 translasi, hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A, Mg min T, M kali A. Mengapa Mg-nya yang positif? Mungkin kalian tahu ya anak-anak ya, karena gerak bendanya ke bawah, sehingga gaya yang ke bawah yang positif. Mg, ini T-nya ke atas, ini sebenarnya T yang di sini. Nah, Mg min T sama dengan M kali A. Inilah persamaan yang kedua, yang ke B. Ini yang pertama ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dari persamaan 1 dan 2. A dan B kita masukkan di sini. Mg min M kali A. Mg min T sama dengan M kali A. T itu tadi kita lihat dulu. Ya, T-nya adalah dari persamaan A. Nah, ini T-nya diganti IA per R kuadrat. Ini Mg min IA per R kuadrat sama dengan M kali A. M kali G min IA per R kuadrat sama dengan M kali A. Ya, ini minnya pindah ke ruas kanan jadi plus, lalu dikeluarkan A karena ada unsur A-nya, variabel A ini. Maka yang 1 MA menjadi M saja, yang IA per R kuadrat menjadi I per R kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung A sama dengan Mg per M plus per R kuadrat. Nah, dengan memasukkan nilai momen inersia, maka dapat dituliskan A Mg per MI. Ini I ya, maaf ini I bukan per tadi. Setengah MR kuadrat plus R kuadrat. Nah, di sini ini kita coret R kuadratnya dengan R kuadrat, sehingga menjadi setengah M saja. Nah, ini sudah ada nilainya, masanya ya. Massa embernya 1, lalu massa embernya 1 kg, lalu G-nya 10, 1 plus setengah M. M ini massa dari katerolnya tadi, M besarnya ya. Jadi A sama dengan 10 per ini 2 dicoret. Ya, 10 per 2, 5 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan yang dialami oleh ember ini, sesuai pertanyaannya tadi. Percepatan, tentukan percepatan. Jadi percepatan pada ember saat jatuh dalam sumur adalah apa tadi anak-anak? 5 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah contoh penggunaan dari hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Jadi dasarnya adalah hukum 2 Newton. Dari translasi nanti dimasukkan ke kesimpulan dari hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Materi yang kedua adalah energi kinetik rotasi. Benda yang berputar pada porosnya memiliki suatu bentuk energi yang disebut dengan energi kinetik rotasi. Ya, kita tahu bahwa kalau benda bergerak memiliki energi kinetik. Nah, kalau berputar, bergeraknya berputar, maka energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi atau EK rot.
Persamaan EK dapat diturunkan dari persamaan energi kinetik rotasinya dapat diturunkan dari konsep energi kinetik translasi. Kita tahu EK translasi adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita hubungkan dengan gerak melingkar. Di sana ada 3 besaran ya. Ini kecepatan linier, ini jari-jari, ini kecepatan sudut. Nah, ini hubungannya. V sama dengan R kali omega. Kita masukkan di sini EK rotasi setengah M. Nah, V-nya adalah PR kali omega, tapi kuadrat. Jadi R kali omega dalam kurung kuadrat. Lalu dibuka kurungnya, setengah M R pangkat 2 omega kuadrat. Inilah energi kinetik rotasi. Sedangkan kita tahu mR kuadrat secara umum adalah rumus dari momen inersia, sehingga ini setengah, ini momen inersia atau I, dan ini omega kuadrat. Jadi EK rotasi adalah setengah I omega kuadrat. EK translasi setengah mv kuadrat. Ini keterangannya. EK rot adalah energi kinetik rotasi, satuannya joule. I momen inersia benda, kilogram meter pangkat 2. Dan omega adalah kecepatan sudut benda atau radian per sekon. Nomor 3 adalah gerak menggelinding. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada suatu benda menggelinding. Menggelinding itu artinya bergerak tetapi berputar juga. Bergeser tetapi berputar. Jadi kalau benda menggelinding ini berarti mengalami 2 gerak, yaitu gerak translasi dan rotasi. Translasi memiliki kecepatan linier V, sekaligus juga memiliki gerak rotasi omega. Oleh karena itu, EK yang dimiliki benda terdiri atas energi kinetik translasi dan rotasi, sehingga diperoleh EK totalnya pada benda yang menggelinding ini. Karena bergeser dan berputar, maka EK translasi plus EK rotasi. Tinggal dijumlahkan. EK translasi setengah mv kuadrat, EK rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, inilah nilai dari EK atau energi kinetik total pada benda yang menggelinding. Selanjutnya, benda yang mengalami gerak menggelinding pasti terjadi pada lantai yang kasar, sehingga pada lantai tersebut bekerja gaya gesekan. Pada kasus ini, gaya gesekannya dapat dimasukkan dalam gaya yang terdapat pada diri sistem gerak, sehingga akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik dengan memasukkan EK rotasi sebagai variabel tambahan pada energi kinetik total. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik sudah pernah ya di kelas 10. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik ini energi yang dimiliki benda pada saat bergerak atau pada saat diam. Dan mekanik, pada suatu saat nilai dari energi mekanik ini tetap dan merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang nilainya adalah selalu tetap ya. Ini gambarnya. Pada saat di A lalu bergerak ke kanan, ini ada kecepatan linier VA, lalu ini ada gaya gesekannya adalah berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini berputar, bergeser ke sana ke kanan, tetapi juga berputar, ada kecepatan sudutnya. Nah, sampai di titik B berarti benda sudah bergeser dan juga berputar tetap di sini, lalu kecepatannya sudah berubah yaitu PB. Nah, inilah kesimpulan dari hukum kekekalan energi mekanik. Kita dapat tuliskan bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B.
Kita tahu bahwa energi mekanik ini adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Pada titik A juga EPA plus EKA. Pada titik B, EMB plus EKB. Kita masukkan EPA plus EKA adalah EKA translasi plus EKA rotasi. Ini EPB, lalu EK dari titik B adalah EKB translasi dan EKB rotasi. Ya, kita ingat ya, energi potensial adalah MGH. Ini A berarti H dari A. Lalu EK translasi setengah MP A kuadrat. Untuk EK translasi setengah MP A kuadrat. EK rotasi setengah I omega A kuadrat. Kemudian untuk energi potensial B adalah MGH untuk B. Nah, energi kinetik B untuk translasinya adalah setengah MV B kuadrat. Untuk EK rotasinya adalah setengah I omega kuadrat dari B. Inilah hukum kekekalan energi mekanik pada gerak menggelinding. Contoh soal. Sebuah silinder pejal bermasa 2 kg bergerak menggelinding dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik yang dimiliki oleh silinder pejal tersebut. Di mana momen inersia silinder pejal, nah ini di dalam soal bisa saja diketahui ya. Tadi contoh soal yang pertama tidak diketahui bahwa silinder pejalnya momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Jawabannya, karena silinder pejal bergerak menggelinding, maka silinder pejal mengalami gerak translasi dan rotasi. Ketahui nih ya, menggelinding itu geraknya adalah bergeser dan berputar, translasi dan rotasi. Sehingga EK totalnya adalah EK trans plus EK rotasi. Ini setengah M V kuadrat setengah I omega kuadrat. Setengah MV kuadrat setengah, ini I-nya setengah M R kuadrat. Omega sama dengan V per R ya. Karena kuadrat jadi ini kuadrat ya. Lalu setengah M V kuadrat setengah, ini kita lihat coba ini. Setengah M V kuadrat, ini R kuadrat, ini coret ini. R kuadrat ini dengan ini kan di dalam kurung kuadrat. Sehingga menjadi setengah M. Setengah dengan setengah seperempat M V kuadrat. Nah, setengah dengan seperempat ya, 3/4 M V kuadrat. Tinggal dimasukkan nih 3/4. Massa silinder pejalnya adalah 2, lalu kecepatan linearnya 4. Nih, di sini 4 ya. Tinggal 3/4 kali 2 kali 4 kuadrat ya. Jadi di sini berapa ini? 3 kali 8, 24 Joule. Jadi EK rotasinya, EK totalnya, maaf ya. Jadi EK totalnya adalah 24 Joule. Seperti itu anak-anak. Ini adalah gerak menggelinding yang dasarnya adalah gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, momen inersia, momen gaya, dan juga hukum 2 Newton. Sampai sekian dulu pembahasan materinya anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.